Bab 31. Riana mulai curiga. Alina menyusupkan wajahnya di dada Radit yang lembab. Tangan kekar Radit mengusap bahu telanjang Alina dan menciumi puncak kepalanya. Riana yang sedang mengunjungi beberapa tempat wisata bersama rombongan menyempatkan diri menelpon Alina untuk menanyakan keadaan sahabatnya itu. "Al, perut lu masih sakit gak?" tanya Riana dengan nada khawatir. "Udah enggak kok. Tadi kan gue udah minum obat dari lu. Pokoknya lu gak usah khawatirin gue baik-baik saja," jawab Alina dari pelukan Radit. "Sumpah gue gak tenang ninggalin lu sendirian di hotel dalam keadaan sakit begitu," kata Riana. "Beneran Eri, gue gak apa-apa." Alina berusaha meyakinkan Riana sambil melotot ke arah Radit yang malah melahap payudara Alina di saat si ayangnya itu sedang asik mengobrol dengan adiknya. "Sekarang lu udah makan belum?" tanya Riana. "Belum, tapi gue lagi nyusu. Maksudnya gue udah minum susu," jawab Alina gugup. Gara-gara Radit yang anteng menyusu membuat Alina nyaris keserimpet lidah. Radit tidak dapat menahan tawanya, namun buru-buru ia tahan agar tidak terdengar oleh Riana. "Al, gue kayak dengar suara orang ketawa, cowok?" tanya Riana. Si bawel Riana mulai kepo. "Gue lagi nonton TV," Alina semakin pintar berbohong. "Oh ya udah, kalau gitu lu makan sekarang terus istirahat. Bye." Riana akhirnya mengakhiri sambungan telepon. Pai, dasar ganggu saja tuh anak." Radit menggerutu kemudian kembali melahap payudara Alina. Alina tertawa melihat Radit yang jengkel kepada adiknya yang bawel itu. Walaupun menjengkelkan bagi Radit, namun Alina sangat menyayangi Riana. Bagi Alina, sahabatnya itu sudah seperti saudaranya perempuannya sendiri. Baby Radit baru berhenti menyusu saat Alina mengeluh perutnya lapar. "Kalau begitu kita cari makan sekarang." Radit mengangkat kepalanya dari dada Alina dan ia tersenyum puas melihat payudara Alina yang belang penuh dengan tanda cinta darinya. "Ini jangan sampai terlihat oleh Riana," pesan Radit. "Iya, aku usahakan menolak kalau Riana ngajak mandi bareng," jawab Alina. "Heh, kalian suka mandi bareng?" Radit melotot. "Iya, dan ukuran dada aku lebih besar daripada punya Riana," kata Alina sambil tertawa. "Ya punya kamu memang besar dan Mas Radit suka," jawab Radit sambil nyengir. "Dasar otak mesum." Alina mencubit perut Radit. Radit tertawa kemudian menggendong Alina dan gadis itu tertawa sambil melingkarkan kakinya di pinggang Radit dan kedua tangannya memeluk lehernya dengan manja. Dalam keadaan telanjang, Radit sempat membawa Alina berputar-putar kamar membuat gadis itu tertawa cekikikan. Berkencan dengan gadis remaja membuat Radit seperti menjadi seorang remaja belasan tahun seperti Alina. Puas berputar-putar di kamar barulah Radit membawa Alina ke kamar mandi. Di bawah kucuran air shower tubuh mereka berpelukan sambil saling menyabuni. Kali ini mereka benar-benar hanya mandi bersama dan tidak melakukan aktivitas tambahan kecuali kissing karena perut mereka yang sudah tidak bisa diajak kompromi. Selesai mandi dan berpakaian, Radit dan Alina pergi untuk mencari restoran terdekat karena Alina bosan makan di hotel dan ingin makan di luar. Demi si ayang jangankan makan di luar, ke Bali pun Radit ikuti. Setelah selesai mengisi perut, Radit dan Alina kembali ke hotel dan mereka kembali bercinta sepanjang hari. Radit mengabaikan panggilan telepon dari Angel dan ia juga tidak tertarik untuk melihat kiriman foto dan video perayaan ulang tahun papanya. Radit tidak peduli karena Angel juga jarang hadir di saat bundanya ulang tahun. Hanya Alina yang selalu setia hadir walaupun Alina bukan siapa-siapa di keluarga Radit. Hari sudah gelap dan Radit masih belum mau melepaskan Alina. Mereka masih berbaring dalam keadaan telanjang. Mereka kembali telanjang sejak kembali dari restoran tadi siang dan entah berapa karet pengaman yang Radit habiskan hari ini. "Ya Aang, Riana sedang dalam perjalanan pulang," Alina mengingatkan Radit yang masih memeluknya erat. "Sebentar lagi," jawab Radit yang masih enggan melepaskan Alina. "Kita kan masih bisa bertemu di apartemen," bujuk Alina. "Tapi waktunya terbatas. Yang, kamu kan sibuk les kalau pulang sekolah," ujar Radit. "Aku kan sebentar lagi ujian. Aku ingin dapat nilai terbaik dan bikin papa bangga," kata Alina. "Hanya ingin buat papa kamu saja yang bangga? Mas Radit tidak?" tanya Radit. "Kamu juga," jawab Alina. "Iya, sayang. Mas Radit pasti ikut bangga," kata Radit sambil mengecup rambut Alina. "Maas, HP kamu bunyi terus." Alina mengingatkan Radit yang terlihat cuek meskipun HP-nya terus berbunyi.
Biar saja, paling dari Angel. Jawab Radit santai. Angkat saja. Yang, kalau tidak diangkat nanti Mbak Angel malah curiga. Saran Alina. Baiklah. Radit akhirnya mengambil HP-nya dan menelpon balik Angel. Mas, kamu tidak ucapin selamat ulang tahun kepada papa? Tanya Angel. Oh iya, tolong kasih teleponnya sama papa kamu, kata Radit. Tidak lama kemudian terdengar suara papa mertua Radit. Pah, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Maaf Radit tidak bisa hadir karena sedang ada pekerjaan, kata Radit. Iya tidak apa-apa, papa mengerti, jawab papa Angel. Telepon kembali beralih pada Angel. Mas, kamu kapan pulang? Tanya Angel. Kalau tidak ada halangan besok aku pulang ke Jogja, jawab Radit. Halangan yang Radit maksud tentu saja Alina. Jika bisa ingin sekali Radit menemani Alina di Bali sampai liburannya selesai dan langsung pulang ke Jakarta bersama Alina dan tidak harus menjemput Angel dulu di Jogja. Papa mertua Mas Radit ulang tahun? Tanya Alina. Jawab Radit. Kamu ini menantu kurang ajar. Bukannya hadir di acara ulang tahun mertua malah nyusul ke sini. Alina mencubit ujung hidung Radit membuat pria tampan itu tertawa. Aku harus kembali ke kamar. Riana udah sampai di parkiran, kata Alina sambil buru-buru melepaskan diri dari pelukan Radit. Radit menatap Alina yang buru-buru memakai bajunya dan kemudian keluar setelah mencium bibir Radit dengan terburu-buru. Riana tiba di kamarnya dan mendapati Alina sedang menonton TV. Bagaimana hari ini? Seru? Tanya Alina. Seru dong. Sayang lu gak ikut, kalau lu ikut pasti tambah seru, jawab Riana. Next kita bisa pergi berdua, kata Alina. Iya, gue setuju. Riana dan Alina saling menautkan jari kelingking mereka. Alina menggigit bibir bawahnya. Ada perasaan bersalah dalam hatinya karena sudah banyak membohongi sahabatnya yang polosnya kebangetan itu. Malam itu Riana menceritakan perjalanannya tadi siang kepada Alina dan Alina mendengarkan dengan antusias. Mereka mengobrol sampai larut malam dan akhirnya mereka bangun kesiangan. Untung hari itu jadwal bebas setelah kemarin seharian pergi ke beberapa tempat. Alina dan Riana tidur pulas padahal teman-teman mereka mulai pergi berburu oleh-oleh. Suara ketukan di pintu membuat Riana terbangun sedangkan Alina masih benar-benar pulas karena lelah setelah seharian melayani si Ayang yang baru datang dari Jogja. Mas Radit? Riana bengong menatap kakaknya yang berdiri di depan pintu kamarnya. Ngapain bengong? Radit menyentil kening Riana. Bagaimana bisa Mas Radit ada di sini? Tanya Riana sambil menyingkir memberikan jalan untuk Radit masuk ke kamarnya. Nih, untuk sarapan kalian. Radit memberikan 2 kotak makan kepada Riana kemudian duduk di sofa yang ada di sana. Mas Radit bagaimana bisa ada di sini? Tanya Riana penasaran. Kemarin habis bertemu seseorang dan pulangnya mampir ke sini, jawab Radit santai. Kenapa gak bilang kalau menginap di sini juga? Riana terus bertanya. Sudah terlalu malam. Kalian pasti sudah pada tidur, jawab Radit berbohong. Padahal Radit sudah seharian di hotel dan bercinta dengan Alina. Mumpung Mas Radit di sini, nanti kita jalan-jalan. Ya, ajak Riana. Radit mengangguk. Setelah memberikan sarapan untuk Riana dan si Ayang, Radit pun kembali ke kamarnya. Sepertinya Riana benar-benar percaya jika Radit baru datang malam. Dasar bodoh. Sebelum keluar Radit sempat melirik sekilas kepada Alina yang tidur mengenakan sweater. Pasti untuk menyembunyikan kismat di tubuhnya hasil perbuatan Radit kemarin. Menjelang tengah hari Alina baru bangun. Lu pesan makanan di mana? Sepertinya enak, tanya Alina setelah selesai mandi. Dari Mas Radit, jawab Riana. Mas Radit? Bukannya dia sedang di Jogja di rumah mertuanya? Alina pura-pura kaget. Dia bilang ada kerjaan kemarin dan nginep di sini semalam, jawab Riana. Oh, ujar Alina kemudian membuka kotak makan bagiannya dan memakannya dengan lahap. Lu gak makan? Eri, tanya Alina. Gue udah habis tadi, tapi gue masih lapar, jawab Riana sambil mencuri sepotong rendang daging bagian Alina. Ya udah makan bareng lagi. Alina membagi makanannya dengan Riana yang ternyata masih lapar. Setelah makan mereka bersiap-siap untuk pergi jalan-jalan dengan Radit.
Hari itu mereka akan membeli oleh-oleh karena besok pagi mereka akan pulang ke Jakarta, sedangkan Radit akan pulang ke Jogja karena Angel masih ada di sana. Alina dan Riana membeli banyak oleh-oleh untuk dibawa pulang ke Jakarta. Di sana juga Alina membeli kaos khas Bali untuk papanya dan Radit. Alina akan menyimpan kaos untuk Radit di apartemen agar jika mereka ke sana Radit ada baju ganti untuk mengurangi kecurigaan Angel. Bukankah Alina itu sangat pintar? Di depan Riana, Radit berusaha bersikap biasa agar adiknya yang bawel itu tidak curiga. Radit tidak pernah sekalipun berbicara kepada Alina. Mereka berkomunikasi hanya lewat mata yang selalu memancarkan cinta. Setelah membeli banyak oleh-oleh mereka pun pergi makan dan langsung pulang. Riana yang lelah langsung tidur dengan pulas padahal baru jam 7. Melihat Riana tidur pulas Alina pun kabur ke kamar Radit dan ternyata Radit sedang menunggunya. Setelah mengunci pintu kamar, Alina langsung berlari dan meloncat ke atas tubuh Radit yang sedang duduk bersandar di atas kasur empuknya. Beneran Riana sudah tidur? Tanya Radit ingin memastikan jika adiknya itu tidak tahu jika Alina pergi ke kamarnya. Beneran? Yang? Jawab Alina sambil memeluk leher Radit dan menggigit dagunya. Kalau begitu kita bisa ngompol bentar, bisik Radit dengan suara parau. Iya, jawab Alina. Radit mengelus paha mulus Alina sambil menautkan bibir mereka. Ia mengecap bibir Alina yang bawah dan atas bergantian sebelum melahapnya dengan rakus. Di bawah sana miliknya sudah menegang dengan sempurna. Radit melepaskan celana dalam Alina tanpa melepaskan semua pakaian Alina karena mereka akan bermain cepat. Alina mengangkat sedikit bokongnya saat Radit mengeluarkan burungnya dari dalam sangkarnya. Mereka akan bermain sambil duduk tidak konvensional seperti biasa. Radit menuntun miliknya agar tepat memasuki tubuh Alina. Oh, yes, sayang. Lirih Alina saat milik Radit sudah masuk dengan sempurna. Alina yang sudah ketagihan milik Radit menggerakkan pinggulnya dengan lincah dan sensual membuat Radit meremelek. Kedua tubuh itu bergerak seirama menghasilkan satu rasa yang sedang Radit dan Alina dapatkan. Riana terbangun dan ia tidak mendapati Alina di kamarnya. Gadis itu melirik jam tangannya dan sekarang jam 9 malam. Riana mencari Alina di kamar namun tidak ada. Ia juga berusaha menelpon Alina namun HP-nya ada di meja. Kemana Alina pergi malam-malam begini sendirian? Nit, lu lihat si Alin gak? Tanya Riana saat ia berpapasan dengan Nita teman sekelasnya yang akan masuk ke kamarnya. Tadi sih kalau gak salah lihat dia masuk ke kamar 409, jawab Nita. Kamar 409? Itu kan kamar Mas Radit. Mau ngapain Alina ke kamar Mas Radit?